semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang pengorganisasian dan teori pasar. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Tisha Zara dengan NIU 560388. Saya dari Prodi Ilmu Tanah. 3. Halo semuanya, nama saya Lorenzo Sarga Suryatama dengan NIU 561009 dan saya dari Prodi Agribisnis. 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Fitri Alicia dengan NIU 561603 dari Prodi Mikrobiologi Pertanian. 3. Halo semuanya, aku Firman Rahim dengan NIU 561100 dari Prodi Ilmu Tanah. Halo semuanya, aku Faiza Herunisa dengan NIU 561236 dari Prodi Agronomi. 3. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Rida Laili dengan NIU 560686, aku dari Prodi Hama dan Penyakit Tumbuhan. Halo semua, aku Katara Nasrullah dengan NIU 560751 dari Agribisnis. Halo semuanya, aku Muhammad Rafiq Hasan Wirakusuma dari Mikrobiologi Pertanian 560979. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haya Rajwa Satira dengan NIU 561235 dari Prodi Ilmu Tanah. Apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian saat mendengar kata pasar? Kebanyakan dari kita mungkin akan membayangkan suasana pasar yang meriah, becek, dan suara penjual dan pembeli yang saling bersahutan. Atau mungkin aplikasi belanja online digital yang ada di smartphone kalian, di mana bisa membeli barang dan kebutuhan dari rumah. Tapi tahu nggak, di dalam ilmu ekonomi, pasar punya arti yang jauh lebih luas dari sekadar tempat fisik atau aplikasi digital. Pasar adalah sebuah ekosistem tempat bertemunya dua kekuatan besar, yaitu pembeli dan penjual yang saling berinteraksi. Pasar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Misalnya, saat kalian sedang memesan ojek online untuk mengantar kalian, itu juga termasuk interaksi dari pasar, di mana ada pembeli dan penyedia. Atau mungkin kalian sedang mendengarkan musik dari aplikasi streaming tertentu, kalian akan berlangganan dengan memberikan uang kalian dan mereka akan menyediakan musik yang kalian inginkan. Sebelum lanjut ke materi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa ketika suatu produk baru, misal smartphone, baru diluncurkan ke pasar akan memiliki harga yang sangat tinggi, namun setahun kemudian harganya mungkin turun menjadi jauh lebih rendah daripada harga awalnya. Contoh lainnya, kita bisa melihat ketika hari raya, maka bahan pokok akan menjadi jauh lebih tinggi dari harga aslinya. Misal cabai. Semua misteri itu diatur oleh sebuah hukum dalam ekonomi yang disebut teori pasar dan keseimbangan pasar. Nah, dalam video ini kita akan berbahas tentang bagaimana kedua hal ini bekerja dan menentukan hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah yang diminta cenderung menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hubungan antara harga dan jumlah permintaan tersebut bersifat berbanding terbalik. Hal ini terjadi karena konsumen pada umumnya berusaha memperoleh barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah. Ketika harga suatu barang menjadi lebih murah, semakin banyak konsumen yang tertarik untuk membelinya. Sebaliknya, jika harga meningkat, sebagian konsumen akan mengurangi pembelian atau beralih ke barang lain yang dianggap lebih terjangkau. Oleh karena itu, harga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan jumlah barang yang akan dibelinya. Hubungan antara harga dan jumlah permintaan dapat digambarkan melalui kurva permintaan.
Kurva ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan memiliki kemiringan negatif. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, jumlah permintaan akan meningkat. Pada grafik permintaan, sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan harga barang, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan jumlah barang yang diminta. Melalui kurva ini, hubungan antara perubahan harga dan perubahan jumlah permintaan dapat terlihat dengan lebih jelas. Kurva permintaan menjadi salah satu alat penting dalam ilmu ekonomi karena membantu menjelaskan perilaku konsumen serta memudahkan analisis terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Namun, perlu diingat bahwa hukum permintaan hanya berlaku dalam kondisi ceteris paribus. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah. Asumsi ini digunakan agar pengaruh perubahan harga terhadap permintaan dapat diamati secara lebih jelas. Faktor-faktor lain yang dimaksud antara lain pendapatan konsumen, selera masyarakat, jumlah penduduk, serta harga barang lain yang berkaitan. Sebagai contoh, meskipun harga kopi tetap sama, seseorang dapat membeli lebih banyak kopi apabila pendapatannya meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan hukum permintaan, para ekonom menganggap faktor-faktor lain selain harga berada dalam keadaan tetap. Dengan demikian, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat dianalisis secara lebih akurat dan mudah dipahami. Namun, hukum permintaan ini hanya berlaku jika kondisinya adalah ceteris paribus. Nah, ceteris paribus merupakan kondisi di mana faktor-faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah. Nah, faktor-faktor lain itu bisa meliputi pendapatan, selera masyarakat, dan harga barang lain itu dianggap tidak berubah. Maka dari itu, di hukum permintaan ini, kita hanya melihat hubungan antara harga dan keinginan membeli. Nah, dalam penerapannya, pasti pembeli ingin mendapatkan harga yang serendah-rendahnya, sementara itu penjual ingin mendapatkan harga setinggi-tingginya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Maka mereka akan melakukan tawar-menawar. Di dalam ekonomi, proses ini akan berjalan secara alami, sehingga ketika ditemukan titik tengahnya, itu disebut dengan equilibrium market atau kesetimbangan pasar. Nah, dalam kurva kesetimbangan pasar, titik kesetimbangan ini dapat disimbolkan dengan huruf E. Suatu pasar tidak berada pas di titik kesetimbangannya. Misal, suatu penjual menaikkan harga setinggi-tingginya pada suatu pasar, maka yang terjadi adalah pembeli tidak akan mau membeli dagangan tersebut dan akan terjadi penumpukan barang di gudang, sehingga akan terjadi surplus penawaran. Nah, solusinya adalah pedagang tersebut harus menurunkan harga barang tersebut hingga mencapai kesetimbangan pasar sehingga terjadi titik kesetimbangan yang baru. Sebaliknya, kalau harga barang terlalu murah di bawah titik keseimbangan, pembeli akan langsung menyerbu toko tersebut. Namun, di sisi lain, penjual malas memproduksi karena untungnya terlalu sedikit. Akhirnya apa? Barang langsung habis seketika dan terjadilah shortage atau kelangkaan. Orang-orang yang masih butuh barang tapi nggak kebagian, akhirnya rela membayar lebih mahal asalkan dapat barangnya. Proses ini otomatis akan mendorong harga naik kembali ke titik keseimbangan. Satu hal penting yang perlu kita pahami adalah keseimbangan pasar ini tidak pernah bersifat permanen atau statis. Dia sangat dinamis dan bisa berubah setiap hari, bahkan setiap jam. Ketika ada sebuah tren baru yang viral di media sosial, permintaan sebuah barang bisa melonjak dalam semalam, menggeser kurva permintaan ke kanan, dan menciptakan titik keseimbangan harga baru yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ketika teknologi baru ditemukan dan membuat biaya produksi jadi jauh lebih murah, penawaran akan bertambah dan harga keseimbangan bisa turun.
Pada akhirnya, memahami teori pasar dan keseimbangan pasar ini membuat kita sadar bahwa harga-harga barang di sekitar kita tidak muncul begitu saja. Ada mekanisme ilmiah yang sangat logis dan adil yang bekerja di belakang layar yang menyeimbangkan kebutuhan kita sebagai manusia dengan kemampuan dunia untuk menyediakannya. Semoga video ini membuat kalian lebih paham tentang bagaimana roda ekonomi berputar di sekitar kita.
penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Oke.